wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Amin. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri, Adi Setiawan dengan PMB 3130221 dan rekan saya. Saya Cahaya Kristamadianti dengan UKM 2313022026. Saya Meta Octavia dengan UKM 2313022031. Saya Meta Firi dengan UKM 2313022031. Kami dari kelas 23B dengan Prodi Pendidikan Fisika. Di sini kami akan membahas tentang rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dalam survei internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Selamat menyaksikan. Dalam potret pendidikan Indonesia, tantangan dan harapan di tengah hasil survei internasional, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia masih menghadapi tantangan dalam sektor pendidikan. Hal ini terlihat jelas dari hasil survei internasional terkini yang memperlihatkan posisi Indonesia yang masih belum memberikan kabar yang menggembirakan dalam sektor pendidikan global. Di mana dapat kita lihat dari data realitas PISA tahun 2022, yaitu cermin mutu pendidikan Indonesia. Program The International Student Assessment memberikan gambaran yang kondisi pendidikan Indonesia yang masih mengkhawatirkan, di mana memperoleh skor 359 untuk literasi, 366 untuk matematika, dan 383 untuk sains, di mana skor tersebut masih di bawah rata-rata dari skor global yang ada. Meskipun ada sedikit kenaikan peringkat dibandingkan PISA tahun 2018, namun kenaikan peringkat tersebut dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi. Kenaikan tersebut tidak semerta-merta menggambarkan perbaikan yang substansial, mengingat skor global secara umum mengalami penurunan akibat learning loss yang terjadi pada pandemi COVID-19. Akar permasalahan yang kompleks dalam rendahnya mutu pendidikan di Indonesia tidak terjadi dalam ruang yang hampa, melainkan berdasarkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor yang pertama yaitu tantangan pengajaran pendidikan, faktor kedua yaitu persoalan lingkungan pendidikan, dan yang terakhir yaitu tentang tantangan sistemik. Dalam faktor yang pertama yaitu mengenai tantangan kualitas pengajaran bisa terjadi dikarenakan yang pertama, kurangnya inisiatif guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang inovatif. Yang kedua, distribusi guru berkualitas yang tidak merata antar daerah. Yang ketiga, program peningkatan kualitas guru secara pelatihan dan sertifikasi yang masih berjalan lambat. Dan yang terakhir yaitu manajemen pengelolaan guru yang masih belum optimal. Untuk faktor yang kedua yaitu mengenai persoalan lingkungan pendidikan bisa terjadi dikarenakan yang pertama, tingginya kasus perundungan dan kekerasan di sekolah. Yang kedua, keterbatasan keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Yang ketiga, yaitu kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan antar wilayah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu lingkungan belajar yang kurang kondusif dari beberapa daerah dan beberapa wilayah. Untuk faktor yang ketiga yaitu tantangan sistemik, yang merupakan implementasi kurikulum merdeka yang masih membutuhkan penyesuaian. Dan yang kedua yaitu kesenjangan digital dan infrastruktur antar daerah. Yang ketiga yaitu kualitas kelulusan yang belum memenuhi standar kompetensi global. Dan yang terakhir yaitu lemahnya pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dari masalah yang telah dipaparkan, tentunya terdapat dampak yang dihasilkan dari masalah tersebut. Menurut data PISA mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di Indonesia masih terjebak dalam level kompetensi yang rendah, terutama dalam kemampuan matematika dan penalaran kognitif, literasi sains dan pemahaman fenomena dunia, kemampuan analisis dan pemecahan masalah kompleks, dan keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan di angka 21. Namun, dari dampak tersebut, pemerintah Indonesia tidak hanya diam. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa program dan telah menjalankannya. Di antaranya adalah program guru penggerak, yang mana program ini bertujuan untuk melatih kemungkinan dan kemampuan kompetensi pedagogis dari para guru. Dan yang kedua adalah program sekolah penggerak, yang mana tujuannya adalah mentransformasi budaya sekolah dan mengembangkan pembelajaran berbasis berpusat pada siswa.
Nah, rekomendasi yang dapat dilakukan untuk langkah ke depan dalam perbaikan pendidikan di Indonesia, yang pertama ada penguatan kualitas guru, di mana dalam penguatan kualitas guru, kita dapat mempercepat program pelatihan dan sertifikasi pada guru, implementasi sistem reward berbasis kinerja, dan pemerataan distribusi guru yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan guru. Yang kedua, yaitu ada perbaikan sistem pembelajaran, di mana perbaikan sistem pembelajaran ini dapat kita lakukan dengan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum merdeka, penguatan pembelajaran berbasis proyek, pengembangan asesmen yang komprehensif, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu ada penguatan ekosistem pendidikan. Dalam penguatan ekosistem pendidikan, kita dapat melibatkan aktif orang tua dan masyarakat. Yang kedua, ada menciptakan lingkungan sekolah yang aman, pengembangan program mentoring, dan penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun hasil survei internasional masih menunjukkan posisi Indonesia yang belum ideal, berbagai upaya perbaikan yang sedang dilakukan memberi harapan akan masa depan dalam pendidikan yang lebih baik. Keberhasilan transformasi pendidikan Indonesia akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi program perbaikan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Yang terpenting, fokus perbaikan tidak hanya pada peringkat dalam survei internasional, tetapi pada peningkatan kualitas pembelajaran yang bermakna bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Sekian video pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.